Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriyadi Mukarimah, NIM 19029131. Di sini saya akan menampilkan media pembelajaran matematika berbasis ICT, di mana saya mengambil media yaitu PPT interaktif. Untuk materinya itu mengenai bilangan berpangkat. Untuk yang pertama, di sini saya meminta siswa saya untuk memberi identitas nama dan kelas sebagai berikut. Lalu mengklik tombol masuk. Selanjutnya daftar hadir. Di sini nama siswa, nomor absen sesuai dengan nomor absen di buku saya. Lalu untuk absensi itu ada hadir, izin, sakit, absen, atau alfa. Selanjutnya petunjuk, di mana masuk menggunakan nama dan kelas masing-masing, siapkan buku catatan beserta alat tulis untuk mencatat materi yang disajikan. Ada 4 tombol navigasi. Yang pertama tombol home untuk kembali ke menu utama, tombol next untuk ke halaman berikutnya, tombol back untuk halaman sebelumnya, dan tombol exit untuk keluar dari PPT interaktifnya. Yang kelima, pikirkan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan. Yang keenam, setiap akhir pertemuan pasti ada soal-soal latihan. Jawablah dengan teliti. Selanjutnya masuk ke tombol silabus. Di sini saya mengambil kompetensi dasar mengenai memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dalam suatu permasalahan. Untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, itu mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat, menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Selanjutnya itu ada tombol materi. Materi itu terbagi atas pengertian bilangan berpangkat dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk yang pertama, di sini saya meminta siswa mengamati gambar yang telah saya berikan, yaitu ada satu buah kertas. Nantinya ketika dilipat dan saya potong, akan terbelah menjadi 2, dan dari 2 kertas tersebut, jika dilipat kembali, itu akan membentuk 4 lembar kertas dari satu kertas yang tersedia. Jika 4 kertas tersebut dilipat kembali satu persatu, itu akan berjumlah 8 kertas kecil-kecil. Nah, dari sini saya meminta siswa memberikan ibaratnya itu dari hasil ini itu dapat 1, 2, 4, dan 8. Nah, dari 4 itu ada 2 kali 2, dan dari 8 itu ada 2 kali 2 kali 2. Di mana dalam bilangan berpangkat, 1 itu merupakan bagian dari 2 pangkat 0. 2 merupakan 2 pangkat 1, 2 kali 2 merupakan 2 pangkat 2, dan 2 kali 2 kali 2 merupakan pangkat dari 2 pangkat 3. Nah, dari pengamatan siswa, di sini siswa bisa memberikan pendapat mereka mengenai apa itu pengertian bilangan berpangkat, yang nantinya siswa bisa mengetik di kotak yang telah saya sediakan seperti dalam PPT tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, mungkin siswa saya akan berpendapat seperti ini, bilangan berpangkat adalah perkalian berulang. Nah, selanjutnya, dari hasil pendapat beberapa siswa, saya memberikan penguatan bahwa bentuk A pangkat N didefinisikan perkalian berulang A sebanyak N faktor. Yang dimaksud tersebut adalah bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang dengan angka yang sama. Lalu,
A pangkat N itu dapat dituliskan A pangkat N sama dengan A kali A sampai kali A, di mana A tersebut batasnya sampai N. Untuk keterangan, N bilangan pokok atau basis, N pangkat atau eksponen. Selanjutnya, sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk sifat-sifat bilangan berpangkat, itu ada sifat bilangan berpangkat positif, sifat bilangan berpangkat negatif, dan sifat bilangan berpangkat nol. Di mana yang pertama saya akan membahas mengenai sifat bilangan berpangkat positif. Untuk sifat bilangan berpangkat positif, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M pangkat M ditambah N. Di mana dalam bentuk perkalian ini, setiap pangkat itu dalam perkalian akan ditambahkan, di mana saya langsung memberi contoh kepada siswa saya, di mana 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, siswa saya bisa menjawab di dalam kotak yang telah saya berikan. Contohnya, 2, di mana pangkat akan ditambahkan, dipangkatkan 2, dan juga pangkat 3, di mana hasilnya nanti 2 pangkat 5. Lalu untuk sifat selanjutnya, A pangkat M dibagi A pangkat N, di mana setiap pembagian itu pangkatnya akan dikurangkan. Jadi menghasilkan A pangkat M dikurang N. Di sini saya juga memberikan contoh soal, dan siswa juga bisa menjawab seperti yang saya contohkan. 3 pangkat 5 dikurang dibagi 3 pangkat 3, di mana 5 dikurang 3 sebagai pangkat. Jadi menghasilkan 3 pangkat 2. Lalu A pangkat M dikalikan N, maka jika ada di dalam kurung, itu pangkat akan dikalikan. Jadinya A pangkat M dikali N. Di mana saya sudah memberi contoh langsung untuk siswa saya agar lebih paham atas sifat-sifat bilangan berpangkat positif. 2, pangkatnya ada 2 dan 3, maka 2 dan 3 tersebut dikalikan. Jadi 2 pangkat 6. Alasan saya membuat seperti ini, agar siswa saya lebih fokus terhadap apa yang telah disampaikan di dalam PPT interaktif tersebut. Untuk sifat selanjutnya, yaitu yang keempat, A kali B dipangkatkan dengan N, maka setiap di dalam kurung dipangkatkan dengan di luar kurung, nanti satu persatu sukunya akan dikalikan dengan pangkat. Jadi hasilnya A pangkat N dikali B pangkat N. Untuk A per B pangkat M, maka A pangkat M per B pangkat M. Untuk akar A pangkat M, dalam bentuk akar seperti ini, bila disederhanakan, N akan menjadi penyebut dan M akan menjadi pembilang. Untuk selanjutnya itu sifat bilangan berpangkat negatif, di mana jika A elemen R, A tidak sama dengan 0, dan N merupakan bilangan bulat negatif, maka A pangkat negatif N sama dengan atau artinya sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan artinya dengan 1 per A pangkat negatif N. Di sini saya juga memberi contoh 3 pangkat negatif 3 berarti 1 per 3 pangkat 3. Nah, baik, selanjutnya itu ada sifat bilangan pangkat negatif. Jika nilai A merupakan bilangan real serta A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Di sini selesai saya menjelaskan materi. Di sini saya memberikan sebuah latihan untuk siswa saya yang akan dikerjakannya di buku tugas dan akan dikumpul sesuai dengan pelajaran dengan saya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.